Salam persahabatan, saya Karyono, guru besar PPS Jati di Jejak Sang Guru. Saat ini Jejak Sang Guru berada di petilasan bertapaknya Eyang Panembahan Senopati ing Mataram. Nah, untuk ini kita kepingin tahu sejarahnya. Tempat ini kebetulan saya ketemu dengan Bapak angkat kita Pak Untoro yang merawat, menjaga juru kunci yang ditugaskan dari Sinuwun ke-10, ke-9 sampai ke-10. Nah, untuk ini nun sewu Pak Untoro, kalau Karyono Pak Untoro. Saya Untoro Pak. Oh nggih. Kalau badhe tanglet mengenai sejarah petilasan nika Pak, Selo Gilang nika Pak. Oh iya. Terus pundi Pak? Oh ya. Terima kasih yang telah memberikan waktu kepada saya, akan menceritakan sejarah singkat mengenai sejarah asal mula petilasan Gilang Lipuro. Gilang Lipuro. Iya. Tempat ini statusnya adalah punjernya turunnya Wahyu Mataram pertama di Pulau Jawa. Kala itu konon ceritanya di Babat Tanah Jawa, Ki Ageng Ponakan sama Ki Juru Martani mengutus Danang Sutijoyo supaya mengembara ke alas Wonolipuro. Waktu itu belum dapat gelar Panembahan Senopati. Kala itu beliau Danang Sutijoyo disuruh mengembara di alas Wonolipuro. Beliau menemukan sebuah danau atau belik. Nah, di tengah danau atau belik tersebut ada sebongkah batu. Batu tersebut sama beliau dipakai untuk alas untuk berdoa, bertapa. Kala itu dalam bertapa, tengahnya bertapa itu ada cahaya biru. Ada cahaya biru masuk ke dalam badan Danang Sutijoyo. Kala itu konon ceritanya sinar biru itu menyebutnya orang sekitar sini itu Wahyu Lintang Johar. Oh iya. Wahyu Lintang Johar kala itu konon ceritanya juga bahwa sinar biru itu dapat berkata layaknya seperti manusia. Beliau berkata bahwa engkau yang akan menjadi Raja Mataram di Pulau Jawa dan akan disegani seantero Jawa. Oh iya. Karena perkembangan abad berabad, karena juga karena penjajah Belanda juga ini sama Pakubuwono II PB2 itu danau atau belik tersebut diuruk. Terus diuruk, terus didirikan bangunan seperti ini, didirikan untuk tetenger bahwa di sini dulu turunnya Wahyu Mataram pertama di tanah Jawa. Jadi itu sebelum mendirikan kerajaan ya Pak? Sebelum mendirikan kerajaan. Ya. Nah terus batu itu Pak yang Gilang Lipuro itu batunya itu sekarang di mana Pak? Posisinya ada di dalam cokli Pak. Ada di dalam cokli. Ya, nanti bisa masuk diambil gambarnya, enggak apa-apa. Mengenai kaitan dengan yang ada di Kota Gede, ada batu Gilangnya apa itu Pak? Kanon ceritanya dulu, cerita orang-orang sepuh dulu, batu tersebut ada katanya dengan Parangsumo. Jadi sebenarnya batu tersebut asal usulnya benda langit Pak, batu meteorit. Jadi sebelum jatuh sampai ke bumi, di atas dia pecah jadi 3 Pak. Jadi 3, yang satu jatuh di Parangkusumo, yang satu jatuh di Kota Gede, satu jatuh di sini. Ya karena kekuatan gaya gravitasi yang besar, batu tersebut membuat cekungan kawah. Nah terus lambat laun bertahun-tahun kena air hujan, jadikanlah dia belik atau sendang. Nah terus tatkala Danang Sutijoyo mengembara di alas Wonolipuro tadi, beliau menemukan itu sebongkah batu tapi di tengah-tengah danau atau sendang itu, sama beliau digunakan untuk bersemedi atau bertapa. Begitu. Mungkin Pak Tang mau nanya. Iya. Kira-kira dalam pertapaan itu berapa lama sehingga mendapatkan? Kalau lamanya sih saya belum tahu ceritanya. Yang jelas dalam sejarah singkatnya, dalam waktu pertapa itu ada cahaya sinar biru tadi masuk ke dalam tubuh Danang Sutijoyo, dan sinar biru tersebut dapat berkata layak manusia, mengatakan bahwa engkau yang akan menjadi Raja Mataram pertama di tanah Jawa. Nah dari nama Lipuro itu diambil dari mana Pak? Jadi gini Pak, konon ceritanya karena si Danang Sutijoyo itu kecewa hatinya Pak, kecewa hatinya.
beliau melipur diri, melipur kan terus kaitannya dengan lipuro, untuk melipur, lipur diri ya, makanya namanya selo ini selo Gilang Lipuro. Ya itu. Berarti setelah tapaknya selesai mendapatkan wahyu, itu sepertinya kayak model pelipur lara gitu ya. Terus Pak, iya betul Pak. Dan mungkin sekaligus mungkin menyelesaikan masalah-masalah yang ada dari sini langsung bisa menyelesaikan semua. Iya Pak. Nah itu keterangan dari Bapak Kuntoro, juru kunci dari Gilang Lipuro ini. Nah terus menurut kita Pak, itu dari anak-anak kita yang belum pernah kesini, kalau masuk sini harus apa Pak syaratnya Pak? Yang pertama harus berpakaian sopan dan rapi. Gitu. Kalau orang perempuan, kalau pas mens tidak boleh masuk. Gitu. Pandang larangannya itu. Jadi kalau masuk pakaian rapi, tidak boleh pakai celana pendek. Harus. Nah itu menurut dari keterangan juru kunci bahwa yang datang mosoan ke sini itu kalau perempuan sama sekali jangan sampai pada waktu haid. Yang kedua kalau orang laki yang penting rapi dengan niat yang baik. Sama berwudu. Wudu dulu ya bagi yang kalau misal yang bisa non muslim pun bisa dengan cuci tangan, cuci muka sama-sama. Nah, terus kalau apa yang bisa dimaknai dari adanya petilasan ini bagi generasi yang sekarang ini? Kalau ini sebenarnya sini itu Pak, punjernya negara Indonesia. Jadi kalau generasi sekarang istilahnya ini itu punjernya negara Indonesia. Karena kalau Mataram tidak berdiri, negara Indonesia tidak akan terjadi. Makanya lahirnya negara Indonesia juga punjernya dari sini. Kalau generasi mengingat sejarah itu harusnya dia bersyukur bahwa petilasan itu makanya sumbernya pertama kali Indonesia, terbentuk Indonesia, negara Indonesia. Karena yang Ngarso yang pertama yang memperjuangkan. Nah, terus kalau boleh tahu Pak, kalau menurut Bapak di sini itu kalau kita berdoa Pak, kan kita tidak boleh meninggalkan leluhur ya Bang ya. Itu yang ada di sini yang apa ya istilahnya menjaga sini yang nggak kelihatan tuh siapa aja Pak? Kalau masalah yang mistik itu sebenarnya saya belum begitu tahu Pak. Yang jelas tapi para penjara di sini semuanya sudah pernah dilihatin yang berupa cahaya sinar biru masih Pak. Gitu. Jadi mereka yang sedang berdoa di dalam biasanya dia melihat ada cahaya sinar biru masih di dalam. Ya. Jadi dari lintang johar itu kalau boleh tahu itu apa artinya Pak lintang johar? Ya itu wahyu Mataramnya itu masyarakat sini menyebutnya lintang wahyu lintang johar Pak. Gitu. Nah itu keterangan dari Pak Untoro dari Bambang Lipuro ini Gilang Lipuro ini seperti itu. Jadi saya juga mohon izin dengan Pak Untoro, semoga anak-anak kita itu mungkin mau sowan yang pengen niatnya baik, yang rapi. Bagi yang muslim ya wudu dulu, bagi yang non muslim ya tutup cuci tangan muka dulu. Monggo silakan. Ya Pak, aturun sangat Bang penjelasan dari Pak Untoro. Jadi kita mungkin lebih jelas dan lebih tahu dari kita kepengen melestarikan sejarah nih Bang Benar, Pak. Jangan sampai dilupakan. Aturun Pak Untoro. Tempat pertapaan dulu yang Peneban Senopati waktu itu mau mendirikan kerajaan Mataram. Di samping itu juga pada saat dia menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada. Setelah tapak di atas saran dari Ki Juru Wetani pembimbingnya sama Ki Ageng Pemanan bapaknya, selesai bertapa juga selesailah masalah-masalah yang ada. Jadi sini benar itu mengatakan sinar biru, mengatakan mendapat sinar biru dan lintang johar memang ada. Lintang johar itu artinya cahaya manter ngatur di alam. Jadi seorang pemimpin yang bisa mengayomi, menyinari, memberikan penerangan kepada rakyatnya. Itu artinya.